Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 1 Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur, dan umumnya kepada seluruh guru dan siswa-siswi di sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah di Kabupaten Lampung Timur dan umumnya di Provinsi Lampung serta di provinsi yang lainnya. Hari ini saya Rini Maryani, SPD, akan mengadakan sosialisasi online terkait mata pelajaran pendidikan korupsi kepada peserta didik tingkat SMP atau MTS. Seperti yang sudah diketahui, sebelumnya kita sudah mengadakan sosialisasi terhadap para guru di lingkup Kabupaten Lampung Timur dan juga Provinsi Lampung terkait mata pelajaran baru ini. Dan sekarang karena banyak sekali pertanyaan dan gambaran yang belum seluruhnya diketahui oleh peserta didik, oleh karena itu saya mengadakan kegiatan sosialisasi online tersebut. Oke, silakan disimak. Siswa wajib tahu pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021, pada tingkat sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, sudah diperkenalkan atau sudah diberikan mata pelajaran baru yang bernama mata pelajaran pendidikan anti korupsi. Mata pelajaran ini untuk sementara insersi atau bergabung dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jadi, untuk setiap 3 jam pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau 1 pertemuan, 2 jam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan 1 jam pembelajaran pendidikan anti korupsi. Kemudian, mata pelajaran pendidikan anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara di masa depan atau di masa yang akan datang. Salah satu upaya untuk mencegahnya yaitu dilakukan melalui pendidikan anti korupsi, yaitu sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam pendidikan tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan hanya sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan atau kognitif, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Untuk kegiatan pembentukan karakter ada di dalam ranah afektif, dan untuk melakukan perlawanan akan dilihat dari ranah psikomotorik atau keterampilan. Kemudian aspek pendidikan anti korupsi seperti yang disampaikan tadi adalah tahu atau pengetahuan. Peserta didik dikondisikan untuk tahu, sadar dan paham terhadap perilaku anti korupsi. Kemudian bisa dikondisikan untuk bisa mempraktikkan perilaku anti korupsi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Serta peserta didik terbiasa menunjukkan perilaku anti korupsi dalam hidupnya dimanapun, kapanpun, dan dalam suasana bagaimanapun. Langkah penguatan perilaku anti korupsi dalam aspek pengetahuan, peserta didik dikondisikan untuk mengetahui dan memahami tentang anti korupsi. Tahu dan paham bisa bersumber dari mendengar, melihat, membaca, atau merasa. Mendengar bisa dari guru, teman, tokoh, masyarakat, baik secara langsung atau melalui media. Melihat bisa melihat secara langsung atau melalui media, membaca bisa dari buku, media lain atau alam, serta merasa bisa dari pengalaman langsung atau tidak langsung. Aspek keterampilan setelah tahu dan paham, pembelajaran juga harus melangkah pada kemampuan peserta didik untuk bisa, mampu atau terampil mempraktikkan dan melakukan secara nyata. Proses ini dapat dikondisikan melalui latihan yang terus-menerus dan konsisten di sekolah dan di luar sekolah. Sikap,
terbentuk karena keterampilan yang terbiasa dan konsisten dilakukan, dimanapun, kapanpun, dan dalam suasana bagaimanapun. Sikap terbentuk melalui pembiasaan yang konsisten di sekolah dan di luar sekolah. Mata pelajaran pendidikan anti korupsi ini bisa berdiri sendiri sebagai pendidikan karakter anti korupsi, atau untuk sementara ini di Kabupaten Lampung Timur khususnya insersi atau bergabung ke dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan seperti yang disampaikan di awal tadi, dan bisa juga insersi atau bergabung ke dalam pendidikan agama dan budi pekerti semua lintas agama. Mata pelajaran anti korupsi untuk tingkat sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah ini akan dituntut untuk mencapai ke 9 atau akan mempelajari 9 tema atau 9 karakter seperti yang ada di layar monitor ini. Yang pertama adalah karakter jujur, disiplin, bertanggung jawab, sederhana, pekerja keras, mandiri, adil, peduli, dan berani. Kompetensi inti mata pelajaran pendidikan anti korupsi sama halnya dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. KI 1 yaitu pada aspek religius, KI 2 aspek sikap, yang ketiga pengetahuan, yang keempat adalah psikomotorik atau keterampilan. Dalam aspek sikap ini seperti yang sudah dijelaskan bahwa akan diminta atau akan dicapaikan pada tujuan pembelajaran yaitu menunjukkan dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya seperti dalam 9 karakter atau tema yang sudah disampaikan di awal tersebut. Kemudian berikut adalah contoh gambaran kompetensi dasar satu tema mata pelajaran pendidikan anti korupsi tingkat SMP MTS kelas 7, yaitu tema jujur. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi karakter jujur pada diri sendiri dan orang lain, membangun karakter jujur pada diri sendiri dan orang lain, dan menampilkan perilaku jujur dan dalam kehidupan. Indikator yang akan dicapai adalah menghayati manfaat karakter jujur pada diri sendiri dan orang lain, menyadari pentingnya memupuk dan memelihara karakter jujur, mengidentifikasi karakter jujur sebagai karakter utama yang perlu dimiliki. Demikian adalah satu contoh atau gambaran kompetensi dasar satu tema mata pelajaran pendidikan anti korupsi untuk sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah kelas 7. Kemudian nilai yang membentuk perilaku anti korupsi seperti ada pada ke-9 tema tadi, kata kuncinya adalah misalnya tanggung jawab, yaitu peserta didik diharapkan terbiasa melakukan tugas, konsekuen, berani menanggung resiko, siap menerima akibat, dan untuk sikap-sikap ini tertanam dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang dan selamanya. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin dengan kata kunci berikut ini, jujur dengan kata kunci berikut ini, 4 sederhana, sesuai dengan kemampuan, tidak berlebihan, hemat apa adanya. Kemudian tema yang kelima kerja keras, kata kunci berikut ini, mandiri, inisiatif, berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung pada orang lain, mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, dan mengambil keputusan. Di sini yang ketujuh adalah adil, yang kedelapan berani, dan yang kesembilan peduli. Kata kunci atau nilai-nilai yang harus dicapai oleh peserta didik ini sudah tersedia di dalam modul yang diluncurkan oleh KPK ataupun oleh pihak sekolah, ataupun bisa mencari di sumber yang lain seperti internet dan lain sebagainya. Ini adalah contoh gambaran yang tertuang di dalam modul pendidikan anti korupsi yang diterbitkan oleh KPK. Di sini tertuang ada 9 nilai pembentuk karakter, 18 nilai karakter, dan kebijakan-kebijakannya. Dapat kalian baca di modul yang sudah Ibu share, dan untuk Bapak Ibu Guru juga silahkan membaca lebih detail di modul-modul yang sudah diluncurkan oleh KPK. Ini adalah cuplikan kegiatan sosialisasi untuk guru. Jadi tujuan dari
Sosialisasi online kepada peserta didik ini menindaklanjuti dari sosialisasi yang dilakukan kepada guru mata pelajaran khususnya pendidikan kewarganegaraan di lingkup Kabupaten Lampung Timur. Ini dokumentasi yang sudah disampaikan kepada peserta didik pada tahun pelajaran 2020-2021 dan sekarang tengah dilaksanakan atau harus wajib dilaksanakan pada tahun pelajaran 2021 dan 2022. Demikian kegiatan sosialisasi online terkait mata pelajaran pendidikan anti korupsi pada peserta didik di SMP Negeri 1 Wai Jepara Kabupaten Lampung Timur pada khususnya, dan semoga bermanfaat untuk provinsi lain pada umumnya. Demikian kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Dan untuk khususnya kelas 71 dan 72 serta kelas 81 sampai dengan kelas 87, tugas sudah Ibu share di Google Classroom. Silakan kalian mengisi dan mengirimkannya sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan di dalam Google Classroom tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.